Semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Andro Buntu. Jadi di video kali ini saya akan coba tunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk investasi kripto di aplikasi bernama Indodax, teman-teman. Saya yakin sebagian besar dari kalian sudah tahu ya tentang aplikasi Indodax karena ini adalah exchange tertua yang ada di Indonesia, teman-teman. Dan aplikasi ini juga resmi, artinya terdaftar di Bapepti dan juga Kominfo ya. Jadi relatif aman untuk digunakan, teman-teman. Dan untuk kalian yang belum punya akun Indodax, silahkan daftar menggunakan link referral yang ada di deskripsi ya. Dan kemudian kalau kalian nanti misalnya daftar menggunakan aplikasi, jangan lupa untuk masukkan kode referral saya yang ada di samping video ini, teman-teman. Dan nanti jangan lupa untuk melakukan verifikasi KYC ya, karena kalau tidak melakukan verifikasi KYC kalian tidak bisa membeli kripto, teman-teman. Jadi verifikasi KYC itu bisa dibilang wajib ya, supaya kita bisa menggunakan Indodax ini untuk investasi, kemudian untuk deposit, untuk withdraw, dan semua fitur yang ada, teman-teman. Nanti kalau sudah diverifikasi KYC, kita bisa langsung, teman-teman, melakukan deposit dulu ya. Caranya buka aplikasi Indodax-nya, dan nanti kalau kalian tampilannya belum sama seperti saya barusan seperti ini, itu artinya kalian masih menggunakan Indodax Lite ya. Indodax Lite itu tampilannya jauh lebih simpel, teman-teman, seperti ini nih. Saya sarankan langsung diubah menjadi Indodax Pro ya. Caranya kalian klik yang di pojok kiri atas, teman-teman. Kemudian nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini, Indodax Pro. Jadi tampilannya akan lebih lengkap ya, dan lebih kompleks, teman-teman. Nanti jauh lebih enak untuk digunakan ya. Berikutnya kalian klik yang ini nih, Store. Dan berikutnya kalian akan melihat tampilan seperti ini. Ini ada beberapa pilihan atau ada beberapa metode deposit yang bisa kalian gunakan ya. Ada BCA, Mandiri, BRI, kemudian ShopeePay, Dana, Kris, OVO, hingga GoPay, teman-teman. Silakan gunakan mana saja yang bisa kalian gunakan. Sebagai contoh di sini saya akan gunakan Kris ya. Lalu kita masukkan berapa nominal depositnya, teman-teman. Kemudian kita klik selanjutnya dan kita tunggu. Karena saya tadi pilihnya pakai Kris, maka yang ditampilkan di sini itu adalah kode QR ya, yang bisa langsung di-scan menggunakan aplikasi yang mendukung Kris, teman-teman. Tapi kalau kalian tadi misalnya pemilihan depositnya menggunakan rekening bank ya, seperti BCA atau yang lainnya, yang muncul di sini adalah nomor rekening, teman-teman, atau virtual account ya. Jadi silakan disalin dan lakukan pembayarannya, teman-teman. Nanti kalau sudah berhasil atau sudah selesai dilakukan transfernya, kalian bisa cek di sini nih, tab wallet. Nanti kalian bisa lihat akan ada sejumlah rupiah yang nilainya kurang lebih sama, teman-teman, dengan yang tadi kalian kirimkan ke akun Indodax kalian ya. Dan kalau sudah masuk seperti ini, kita sudah bisa beli kripto apapun itu yang tersedia di Indodax, teman-teman. Caranya masuk ke tab market, dan di sini tinggal dipilih aja nih. Kalian bisa lihat ada cukup banyak aset kripto yang bisa diperjualbelikan di Indodax ya. Daftarnya cukup banyak, teman-teman. Kalian bisa lihat ada ratusan mungkin ya. Saya tidak akan memberikan arahan, teman-teman, untuk membeli kripto tertentu. Itu adalah tugas kalian untuk riset sendiri ya, teman-teman. Tapi sebagai contoh aja, misalnya saya ingin beli Bitcoin, jadi saya pilih BTC/IDR. Kemudian nanti apapun kripto yang kalian pilih kalian akan lihat ya tampilan seperti ini. Ini kita klik tombol beli, teman-teman, tombol warna hijau, dan ini kita ganti nih limit ordernya menjadi market order ya, karena supaya dieksekusi saat itu juga, teman-teman. Nanti selanjutnya kalian tinggal masukkan nih jumlah IDR yang ingin kalian gunakan untuk membeli kripto ini. Nanti kalian klik beli, dan nanti akan ada tulisan berhasil. Lalu kalian bisa kembali ke tab wallet ya, dan nanti kalian akan melihat kripto yang kalian beli, teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh saya punya beberapa Bitcoin ya, lebih tepatnya 0,0004 Bitcoin. Dan selesai. Dengan ini kita sebenarnya sudah berhasil ya membeli sebuah kripto di aplikasi Indodax, teman-teman. Tapi saya akan coba tunjukkan juga bagaimana cara untuk menjual kembali kripto yang pernah kalian beli di Indodax ya. Caranya nanti buka aja aplikasi Indodax-nya, dan nanti kita klik tab wallet. Nanti kan di sini akan ditampilkan ya semua kripto yang kita miliki, teman-teman. Ini tinggal kita klik aja nih. Misalnya saya ingin jual Bitcoin, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan kita klik market, teman-teman.
Lalu kita pilih BTC/IDR ataupun Ethereum/IDR, Doge/IDR, dan seterusnya teman-teman. Tergantung dari kripto yang ingin kalian jual ya. Nanti kalian akan melihat tampilan yang kurang lebih seperti ini. Kita klik jual yang warna merah. Dan sama seperti tadi, tipe ordernya diganti menjadi market order ya, supaya pembelian kita berhasil atau dilakukan saat itu juga teman-teman. Dan selanjutnya kalian tinggal masukkan ya berapa jumlah kripto yang ingin dijual. Nanti di sini juga akan langsung muncul perkiraan nilainya dalam rupiah teman-teman. Lalu kalian klik jual. Penjualan berhasil, lalu kita cek lagi di tab wallet ya. Nanti kita refresh seperti ini dan kalian bisa lihat Bitcoin saya sekarang berkurang ya, karena tadi barusan saya jual sebagian dan rupiah saya bertambah teman-teman, hasil dari penjualan kriptonya ya. Dan selesai dengan ini sebenarnya kita sudah berhasil ya bagaimana cara untuk investasi aset kripto di Indodax. Jadi simpelnya seperti ini teman-teman, kita beli sebuah aset kripto di harga yang rendah, kemudian kita jual kembali di harga yang lebih tinggi teman-teman. Dan selisih antara harga beli dengan harga jual itulah yang akan menjadi keuntungan kita ya. Dan seperti yang tadi saya katakan, saya tidak akan merekomendasikan satu jenis kripto tertentu. Itu tugas kalian untuk menentukan sendiri ya, kripto apa yang ingin kalian investasikan di Indodax teman-teman. Tapi simpelnya seperti itu ya, kita beli di harga yang lebih rendah, kemudian kita jual kembali saat harganya naik teman-teman. Dan investasi juga tidak hanya seperti itu ya, artinya ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu ya tadi termasuk harian, kemudian beberapa jam atau beberapa hari, itu juga masih terhitung jangka pendek teman-teman. Jadi kita beli dan memanfaatkan fluktuasi harga ya. Kemudian ada juga investasi jangka panjang teman-teman. Biasanya orang-orang yang investasi jangka panjang itu lebih memilih Bitcoin ya. Jadi mereka mencicil Bitcoin, beli setiap hari misalnya, atau setiap minggu, atau mungkin setiap bulan sehabis gajian. Lalu mereka kumpulkan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan nanti pada saat harga Bitcoin sedang naik baru mereka jual teman-teman, dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli mereka dengan saat mereka menjualnya teman-teman. Dan berikutnya saya akan coba tunjukkan juga ya, simple aja bagaimana cara untuk menarik rupiah yang kalian miliki di akun Indodax ke rekening bank lokal kalian teman-teman. Caranya seperti ini, kita masuk lagi ke tab wallet dan di sini kalian klik tarik teman-teman. Selanjutnya kalian bisa klik metode penarikan. Kalau kalian belum pernah menambahkan metode penarikan ya, artinya belum pernah menambahkan nomor rekening apapun, di sini masih kosong, wajar ya. Kalian bisa klik tombol atau tombol tambah alamat, kemudian pilih bank yang kalian gunakan teman-teman. Di sini ada cukup banyak bank yang ada di Indonesia ya. Sebagai contoh, misalnya saya akan gunakan bank ini. Kemudian pada kolom nomor rekening masukkan nomor rekening bank yang kalian gunakan. Label akunnya bisa dimasukkan nama banknya teman-teman, bank apapun itu ya, seperti ini misalnya. Lalu kalian klik simpan alamat dan selesai. Nanti rekening yang barusan kalian tambahkan itu akan muncul di sini nih, dan pada saat proses penarikan dia akan secara otomatis dipilih di sini teman-teman. Berikutnya kalian hanya perlu memasukkan berapa jumlah rupiah yang ingin kalian tarik ya. Dan di sini ada minimumnya teman-teman. Minimumnya itu adalah 100.000 ya. Jadi misalkan rupiah yang kalian miliki misalnya cuma 90.000 atau 80.000, intinya di bawah 100.000, maka sayang sekali belum bisa ditarik ya. Setelah itu dimasukkan berapa jumlah yang ingin ditarik. Kemudian di sini ada beberapa informasi penting teman-teman. Biaya clearing senilai 10.000 akan dikenakan untuk semua nominal penarikan, artinya flat ya. Misalnya kalian withdraw 100.000 dengan withdraw 100 juta, biayanya sama-sama 10.000 teman-teman. Dana akan masuk ke rekening Anda maksimal 1 hari kerja. Jadi jangan panik ya kalau baru beberapa menit meminta withdraw ternyata belum masuk ke rekening. Santai aja teman-teman, tunggu sampai 1 hari kerja ya. Nanti kalau setelah 1 hari kerja tetap tidak masuk, kalian bisa hubungi customer service Indodax ya. Dan ketiga adalah penarikan pada waktu non operasional bank akan diproses setelah sistem bank beroperasi kembali. Ini biasanya di malam hari ya, di bank-bank tertentu yang ada jam cut off ya teman-teman. Kemudian maksimal penarikan adalah 1 miliar per hari. Untuk menaikkan limit klik di sini nih. Kalau kalian punya atau menggunakan modal yang sangat besar di atas 1M, nah ini kalian bisa klik di sini ya untuk menaikkan limitnya teman-teman. Selanjutnya bisa klik tombol ini selanjutnya.
dan nanti kalian akan diminta untuk memasukkan PIN dan juga nanti kode verifikasi yang dikirim ke alamat email kalian teman-teman. Dan udah, selanjutnya kalian tinggal tunggu saja selama beberapa menit, beberapa jam, atau mungkin 1 hari ya, sampai uangnya dikirimkan oleh Indodax ke rekening bank lokal kalian teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya bagaimana cara untuk investasi aset kripto di Indodax melalui HP, Android ataupun iPhone teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang tidak dimengerti, tanyakan aja di kolom komentar. Nanti akan saya coba bantu jawab sebisanya dan kita berjumpa lagi di video berikutnya ya.